Bab 1391. Diperoleh melalui penipuan. Klan Cloud Escape tidak meninggalkan planet ini, mereka tidak akan berani pergi sampai Wang Lin mengizinkannya. Setelah Wang Lin kembali, dia menciptakan sebuah gua besar dan melakukan budidaya pintu tertutup. Dia menetapkan batasan sehingga tidak ada yang boleh mengambil setengah langkah dalam jarak 50 km dari gua. Klan Kalajengking Kegelapan memiliki status tertinggi, jadi mereka menempati area yang paling dekat dengan gua. Klan Cloud Escape tidak berdaya, jadi mereka hanya bisa menetap sementara di dekatnya. Zong Big Red sangat arogan, dia berpindah antara dua klan sesuai keinginannya. Kegembiraan menjadi fokus perhatian semua orang adalah sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan di klan Guntur Pencar. Di dalam gua, Wang Lin duduk di sana dan merenung. Sebelumnya, sebelum utusan itu pergi, utusan tersebut telah memberitahunya bahwa peristiwa yang sangat penting akan terjadi dalam 3 bulan. Pada hari itu, para tetua jatuh akan direstrukturisasi. Beberapa mungkin mempertahankan statusnya dan beberapa mungkin digantikan oleh yang lain. Namun, Wang Lin tidak mempedulikan hal ini. Yang dia pedulikan adalah bagaimana dia bisa mencapai tujuannya bersama klan burung pipit api melalui pemilihan tetua jatuh ini. Umpannya telah dipasang, mata Wang Lin menyala dan kemudian dia menutupnya saat perasaan ilahi menyebar. Perasaan ilahinya secara bertahap menyatu dengan dunia, menjadi bagian darinya. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan menyadari bahwa perasaan familiar di kejauhan bergerak semakin jauh. Di ruang gelap di luar tanah jatuh, 3 anggota klan burung pipit api terbang jauh. Salah satunya adalah seorang pria paruh baya dengan ekspresi serius. Dia menyentuh tanda di antara alisnya dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Penatua meminta saya untuk mengirim kembali darah yang diambil dari pil. Masalah ini sangat penting bagi klan kami, jadi kami tidak boleh membuat kesalahan apapun. Jika analisis tetua itu benar, maka setelah patriark dan tetua melihat ini, mereka pasti akan mendapat lebih banyak perintah. Mata pria itu dipenuhi tekad. Dia dan 2 orang di sampingnya terbang lebih cepat dan menghilang di kejauhan. Wang Lin membuka matanya dan dewanya mundur. Seringai muncul di wajahnya. Darah itu mengandung suhu tinggi dan sedikit esensi api. Selain darahnya sendiri, tidak ada yang bisa menggantikannya. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan koneksinya dengan darahnya sendiri untuk menemukan lokasi kasarnya, meskipun jaraknya jauh. Setelah sepotong esensi itu dikirim kembali ke klan burung pipit api, itu pasti akan memicu gelombang besar. Maka rencanaku untuk mendapatkan esensi api mereka akan berhasil. Karena darahnya sudah dikeluarkan, saya perlu mempersiapkan langkah kedua. Mata Wang Lin berbinar dan menunjukkan sedikit kesuraman. Dia melambaikan tangan kanannya dan celah spasial muncul. Saat celah itu terbuka, tangisan sedih datang dari dalam. Tangisan ini penuh dengan kesedihan dan mampu membuat hati orang gemetar. Kakek Su, Biao kecil tahu dia salah. Kakek Su, tolong lepaskan Biao kecil. Aku tidak akan pernah berani menipumu lagi. Jeritan lain bergema, dan tawa Suli Guo bercampur dengannya. Mendarat di tangan kakek Su adalah keberuntunganmu. Kakekmu Su telah kesepian selama ribuan tahun, aku tidak akan pernah membunuhmu. Jin Biao kecil yang berharga, yakinlah, kakek Su tidak akan membuatnya terlalu menyakitkan. Jeritan menyedihkan itu bergema dan terdengar sangat tragis. Wang Lin mengerutkan kening dan mengeluarkan batuk kering.
Saat batuknya bergema ke dalam ruang penyimpanan, jeritan tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, suara bersemangat Suligo bergema dan dia dengan cepat terbang keluar dari ruang penyimpanan. Suligo sedang menggendong seseorang. Pakaiannya compang camping, tampak seperti baru saja diserang, dan dia terlihat sangat kuik. Matanya penuh ketakutan saat Suligo memeganginya dan muncul di hadapan Wang Lin. "Tuan, apa yang perlu bantuanmu? Si kecil ini meyakinkan aku akan melakukannya dengan baik, dan itu tidak akan seperti saat di Scatter Thunder." "Klan." Suligo melemparkan Liu Jinbiao ke samping dan menggosok kedua tangannya. Wang Lin tidak melihat ke arah Suligo tetapi melihat ke arah Liu Jinbiao, yang mulai gemetar. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Setelah dilempar ke ruang penyimpanan, dia telah disiksa oleh Suligo. Dia hancur dan sengsara, dan setiap kali dia memikirkan tentang Suligo, itu seperti mimpi buruk. Wang Lin perlahan berkata, "Liu Jinbao, apakah kamu mengakui kesalahanmu?" Ketika kata-kata ini terdengar di telinga Liu Jinbiao, tubuhnya bergetar hebat, lalu dia berlutut di tanah dan berseru, "Surgawi!" Si kecil ini tahu bahwa dia salah dan meminta Surgawi untuk memberikan kesempatan pada si kecil ini. Si kecil ini tidak akan pernah menipu lagi. Jari telunjuk kanan Wang Lin dengan lembut menyentuh lututnya dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia menatap Liu Jinbiao dan berkata, "Katakan padaku, bagaimana penipuanmu tanpa batu giok?" Liu Jinbiao menyeka air mata di wajahnya dan dipenuhi dengan penyesalan. Dia dengan cepat berkata, "Surgawi, keterampilan menipu apa yang dimiliki si kecil ini? Saya sepenuhnya mengandalkan batu giok itu, dan sekarang Surgawi telah mengambil batu giok itu, jadi si kecil ini tidak bisa menipu siapapun lagi. Saya meminta Surgawi untuk memberikan kebebasan pada si kecil ini. Si kecil ini tidak bisa menipu siapapun lagi." Ada kilatan dingin di mata Wang Lin dan dia mengangguk. "Karena kamu tidak bisa menipu siapapun lagi, kamu tidak berharga. Jadi, tidak ada alasan untuk membuatmu tetap hidup." Wajah Liu Jinbiao dipenuhi dengan kegembiraan tetapi kemudian langsung membeku. Begitu dia menyadari maksud Wang Lin, ekspresinya berubah. Tubuhnya bergetar ketika dia melihat dinginnya mata Wang Lin, dan dia dengan cepat berkata, "Surga salah paham. Surga salah paham. Apa yang dikatakan si kecil itu salah. Bahkan tanpa batu giok, keterampilan menipu si kecil ini adalah nomor satu di lautan awan, tidak ada yang bisa menandinginya. Si kecil ini tidak pernah terlalu bergantung pada batu giok, saya hanya menggunakannya jika diperlukan. Anak kecil ini telah mempraktikkan seni menipu sejak kecil dan selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang saya punya untuk berlatih. Aku ahli dalam penipuan." "Oh, kalau begitu katakan padaku, apa pemahamanmu tentang penipuan?" Jari telunjuk kanan Wang Lin masih menepuk lututnya dengan lembut. Meski suaranya tenang, tindakan ini menyebabkan jantung Liu Jinbiao berdetak kencang. Penipuan sebenarnya adalah kebenaran untuk menipu orang. Menggunakan segala cara, terutama kredibilitas, kesalahpahaman, atau bahkan prasangka, untuk mencapai tujuan tertentu. Bila diperlukan, ini termasuk kamuflase, bahkan sampai Anda sendiri yang mempercayainya. Hanya dengan cara ini kamu bisa membodohi orang lain. Liu Jinbiao berhati-hati saat melihat Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin mengangguk, dia sedikit santai. Seni penipuan yang saya pelajari terbagi menjadi 3 bidang.
Ranah pertama adalah menipu orang lain. Ranah kedua adalah menipu diri sendiri. Alam ketiga adalah pencerahan tertentu, seperti melihat gunung sebagai gunung dan melihat gunung bukan sebagai gunung. Kembali ke dasar, ini mirip dengan alam pertama. Ketiga alam ini kedengarannya sederhana, tetapi kenyataannya, kebanyakan orang masih berada di alam pertama. Mereka bahkan tidak mempercayai kata-kata mereka sendiri dan hanya menipu untuk menipu, keterampilan mereka sepele. Liu Jinbiao santai, tapi dia tetap berhati-hati. Hanya setelah mencapai pemahaman tertentu tentang penipuan, seseorang dapat mencapai alam kedua, menipu diri sendiri. Menggunakan metode dan pengalaman hidup apapun untuk menipu diri sendiri hingga Anda sendiri percaya bahwa penipuan itu nyata. Liu Jinbiao menarik napas dalam-dalam. Dia sepertinya sudah melupakan situasinya saat ini dan menjadi serius. Ada orang lain yang telah mencapai ranah ini. Setiap kali kami bertemu, kami selalu berdebat tentang Dao dan membandingkan pemahaman kami. Namun, kebanyakan orang yang saya temui tidak berani melangkah terlalu jauh ke ranah kedua. Bagaimanapun, alam kedua sangat berbahaya bagi kita. Bahayanya datang dari diri kita sendiri. Ketika kita benar-benar menipu diri sendiri, ada kemungkinan kita tersesat dan lupa. Kita mungkin menjadi seorang pria terhormat, seorang penjahat, atau bahkan orang gila. Ada juga beberapa senior yang tenggelam terlalu jauh ke ranah kedua dan bahkan lupa siapa dirinya. Setiap kali saya memikirkan mereka, saya merasakan kesedihan di hati saya. Menyedihkan, menyedihkan. Liu Jinbiao telah melupakan situasi saat ini, dan ada daya tarik tertentu dalam kata-katanya. Hal ini menyebabkan rahang Suli Guo ternganga, dan dia mengejek, "Bukankah kamu hanya seorang penipu? Kamu berbicara seolah-olah itu seperti berkultivasi." Suli Guo belum selesai berbicara ketika Liu Jinbiao tiba-tiba berdiri dan memelototinya. Matanya dipenuhi rasa bangga dan angkuh, tapi ada juga sedikit rasa kesepian. Kesepian ini datang dari seseorang yang berdiri di puncak. Bagaimana seorang anak bodoh bisa memahami hati orang tua ini? Ketika lelaki tua ini berumur 4 tahun, saya mulai berbuat curang dan sudah menjadi anak ajaib pada usia 9 tahun. Saya berani menipu seorang penggarap yayasan pendirian sebagai manusia fana. Setelah 16 tahun, saya bisa membaca hati orang-orang dalam sekejap. Sejak itu, saya berjalan melintasi langit dan bumi, mencari batas seni penipuan. Dunia ini besar, dan rumor mengatakan ada 3.000 Grand Dao. Namun, siapa yang dapat memberitahu orang tua ini apa itu 3.000 Grand Dao dan bahwa Dao penipuan bukanlah bagian dari 3.000 Grand Dao? Jika apa yang kalian semua kembangkan bisa disebut Dao, bukankah apa yang saya kembangkan termasuk Dao? Berapa banyak makhluk yang dilahirkan sepanjang waktu, dan berapa banyak makhluk yang binasa? Sejak kelahiran alam semesta dan makhluk hidup, penipuan telah ada. Jika tidak ada gunanya, maka itu sudah lama hilang dan tidak ada sampai saat ini. Orang tua ini berusaha menanyakan kepada surga peringkat Dao penipuan di antara 3.000 Grand Dao. Jika memang tidak ada, maka orang tua ini akan membuat Dao sendiri di luar 3.000 Grand Dao. Suli Guo terkesima, bahkan Wang Lin pun terkejut. Bab 1392. Burung Vermilion generasi ke-6. Saat ini, Liu Jinbiao tidak lagi sunyi. Dia berdiri di sana, dan meskipun pakaiannya masih compang camping, perasaan yang tak terlukiskan menyelimuti dirinya.
Orang tua ini telah mencapai alam penipuan kedua. Tidakkah kalian semua menganggap ini mudah? Menipu diri sendiri sekali itu mudah, tapi menipu diri sendiri seumur hidup itu sulit. Menipu diri sendiri sepanjang waktu akan mempengaruhi jiwa asal Anda, dan bahkan ingatan Anda akan berubah. Bahkan para kultivator kuat yang telah mencapai langkah kedua tidak dapat menemukan ingatan nyata menggunakan pencarian jiwa, karena semua ingatan nyata telah runtuh. Alam kedua adalah menipu diri kita sendiri. Pada puncaknya, seseorang akan kehilangan dirinya sendiri dan menjadi orang lain, atau mereka dapat terlahir kembali dan mengingat dirinya sendiri. Kemudian mereka dapat menerobos alam kedua dan dapat kembali ke diri mereka sendiri kapan saja. Orang seperti itu jarang terjadi, dan mereka akan mencapai langkah ketiga untuk kembali ke wujud aslinya. Jika bukan karena fakta bahwa aku terlalu bergantung pada batu giok sehingga hati dauku tidak kuat, yang membuat dao penipuanku berhenti, bahkan dewa surgawi pun tidak akan bisa menangkapku dengan mudah. Sekarang setelah kamu mengambil giokku dan menghancurkan apa yang aku andalkan, itu memberiku kesempatan. Di ruang penyimpanan, penipuanku mencapai puncak alam kedua dan aku mengambil setengah langkah ke alam ketiga. Liu Jinbiao melambaikan lengan bajunya dan menunjukkan ekspresi dingin. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, "Itu menarik sekali." Setelah Su Liguo dimarahi oleh Liu Jinbiao, dia tidak balas berteriak tetapi merenung sejenak. Pandangannya terhadap Liu Jinbiao berubah sebelum dia menggenggam tangannya dan berkata, "Kata-kata rekan kultivator Jinbiao telah memperluas wawasan saya. Di dalam 3000 Grand Dao, ada Dao penipuan. Bagus bagus bagus. Saya ingin tahu apakah Dao yang saya cari juga termasuk di antara 3000 Grand Dao." Mata Liu Jinbiao dipenuhi dengan kegembiraan, seolah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Kebanggaan dan ketidakpedulian yang sebelumnya telah runtuh dalam sekejap. Punggungnya masih bungkuk dan masih ada sedikit rasa takut di matanya. Hanya sedikit keterampilan penipuan, tidak ada yang layak untuk disebutkan kepada Lord Su. Selama Tuan Su tidak terlalu sering menindas si kecil ini akan puas. Perubahannya begitu mendadak, bahkan mengejutkan Su Liguo. Dia mengutuk dalam hatinya dan tidak tahu harus berkata apa. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Dia dengan hati-hati memandang Liu Jinbiao dan perlahan berkata, "Saya bisa memberi Anda kesempatan. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan melepaskanmu dan bahkan memberimu kekayaan besar." Tubuh Liu Jinbiao bergetar dan dia memandang Wang Lin. "Kamu seringkali hanya menipu satu orang atau satu sekte, tapi sekarang aku ingin kamu menipu seluruh klan. Apakah kamu berani?" Suara Wang Lin tenang, tetapi ketika Liu Jinbiao mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Liu Jinbiao ragu-ragu dan berbisik, "Ini, sebenarnya, tidak masalah siapa yang aku tipu, tapi untuk memasangnya memerlukan persiapan yang detail." "Tidak masalah, kamu punya waktu 3 bulan untuk mempersiapkannya. Anda mengatakan bahwa alam penipuan yang kedua adalah menipu diri sendiri sehingga ingatan Anda pun berubah. Jadi aku akan memberimu satu set kenangan." Api biru di mata kiri Wang Lin melonjak dan mengelilingi Liu Jinbiao, membentuk bola api. Su Liguo segera mundur dan mengungkapkan sedikit ketakutan. Tingkat budidaya iblis ini telah meningkat lagi. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Pada bulan ini, Su Liguo ingin meninggalkan gua untuk bersenang-senang, tetapi saat dia hendak pergi, dia akan dihentikan oleh pembatasan.
Setelah mencoba beberapa kali, Su Liguo terus mengutuk sambil menatap keluar dan mulai melamun. Pada hari ini, Su Liguo masih linglung ketika dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Jauh di dalam gua, bola api telah menyala di sana selama sebulan. Tak lama kemudian, suara gemuruh keras datang dari bola api dan api dari bola api tersebut membentuk vermilion bart yang besar, dan ia mengeluarkan teriakan. Kemudian sesosok tubuh perlahan muncul dari bola api. Awalnya sosok itu kabur, namun menjadi lebih jelas saat orang tersebut keluar. Murid Su Liguo menyusut dan dia terkejut. Dia samar-samar merasa orang yang keluar itu familiar, dan ketika dia melihat lebih dekat, matanya hampir keluar. Sosok itu keluar dari bola api dan berdiri di depan Su Liguo. Pakaiannya masih compang camping, namun tidak melemahkan rasa keagungannya sama sekali. Liu Jinbiao tampak persis sama, tetapi perasaan yang dia berikan pada Su Liguo seperti surga dan bumi dari sebelumnya. Liu Jinbiao sekarang seperti penguasa satu generasi. Saat dia berdiri di sana, tekanan tak terlihat datang darinya. Itu cukup kuat untuk mengejutkan siapapun yang melihatnya. Api mengelilingi Liu Jinbiao dan memperlihatkan penampakan burung vermilion. Tatapannya acuh tak acuh dan tenang. Dia menunjukkan kekuatannya tanpa merasa marah, dan ketika tatapannya melewati Su Liguo, itu bahkan menyebabkan Su Liguo menghirup udara dingin. Budidaya Liu Jinbiao tidak menentu, terkadang sangat kuat dan terkadang biasa saja, tetapi perubahan inilah yang membuatnya misterius. Meskipun tatapannya acuh tak acuh, ada rasa usia jauh di dalam matanya. Rasa usia ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Itu adalah rasa lelah yang hanya muncul setelah seseorang hidup selama puluhan ribu tahun dan melihat kehidupan. Ini adalah kelelahan hidup, itu adalah sesuatu yang muncul setelah hidup terlalu lama. Su Liguo sangat terkejut. Dia tidak tahu apakah ini adalah Liu Jinbiao yang sama yang dia intimidasi di ruang penyimpanan. Meski keduanya terlihat sama, perasaan yang mereka keluarkan seperti dua orang yang sangat berbeda. Ini, kamu, saat Su Liguo membuka mulutnya, Liu Jinbiao dengan dingin menatap Su Liguo. Pandangan sekilas ini menyebabkan kulit kepala Su Liguo mati rasa dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Orang tua ini adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion generasi ke-6. Saya mencari Vermilion Bird Divine Emperor generasi ke-4. Saya terluka parah oleh formasi alam tertutup ketika meninggalkan alam batin. Liu Jinbiao berkata, memberikan rasa keagungan seolah-olah dia berada di atas segalanya. Aura ini hanya bisa muncul ketika seseorang telah lama menduduki posisi tinggi yang mengendalikan hidup dan mati puluhan ribu orang. Saat ini, dia sudah lama lupa bahwa dia pernah menjadi penipu. Ingatannya telah berubah dan dia yakin dia benar-benar Kaisar Ilahi Burung Vermilion generasi ke-6. Bahkan jika seorang kultivator yang kuat mencari jiwanya, mereka tidak akan menemukan kekurangan apapun, semua kenangan yang mereka peroleh akan menjadi nyata. Liu Jinbiao dengan dingin melangkah maju. Saat ini, suara Wang Lin keluar dari bola api biru di dalam gua. Su Liguo, layani Kaisar Ilahi Burung Vermilion generasi ke-6 dan dengarkan semua perintahnya. Jika kamu tidak menaatinya, aku akan menghapus keberadaanmu. Tubuh Su Liguo bergetar dan dia dengan cepat mengangguk sebelum mengikuti Liu Jinbiao. Pembatasan gua secara otomatis dibuka, memungkinkan keduanya untuk pergi. Selain Liu Jinbiao,
Tidak ada yang tahu apa yang ditinggalkan Wang Lin padanya di bulan itu. Setelah mereka berdua pergi, bola api itu perlahan menghilang dan kembali ke mata kiri Wang Lin. Dia masih duduk dengan tenang di sana, dan ada kilatan kebijaksanaan di matanya. Umpan kedua telah dipasang, klan burung pipit api, jangan mengecewakanku. Wang Lin menyeringai dan melambaikan tangannya, menyebabkan keretakan pada ruang penyimpanannya muncul. Sebuah patung terbang keluar, itu yang dia dapatkan dari keserakahan. Keserakahan telah memberiku banyak harta. Saya perlu menanamkan perasaan ilahi saya pada mereka semua dan mempelajari kekuatan mereka sehingga saya dapat menampilkan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran. Patung ini jelas merupakan harta karunia yang paling kuat, jika tidak, dia tidak akan mengeluarkannya terakhir kali. Mata Wang Lin berbinar. Tidak semua orang bisa mencapai alam penipuan kedua seperti Liu Jinbiao dan mengubah ingatan di pikiran mereka. Setidaknya keserakahan tidak bisa. Wang Lin telah mencari ingatan keserakahan dan mengetahui bahwa apa yang dia katakan sebagian besar benar. Dia juga telah mempelajari 2 poin penting dari ingatan keserakahan. Poin penting pertama adalah di mana pusaran itu muncul di Alhaven. Poin kedua adalah di mana keserakahan muncul setelah keluar dari makam kuno itu. 2 poin ini seharusnya bermanfaat bagi saya. Saya harus mencari lokasi itu di sistem bintang kuno karena saya mungkin menemukan beberapa keuntungan. Adapun makamnya, sangat mirip dengan makam Orde kuno yang dirumorkan. Tatapan Wang Lin menyapu patung itu saat dia merenung. Siapa patung ini? Mengapa patung itu muncul di makam itu? Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum dia memperluas akal sehatnya ke arah patung itu. Namun, saat akal ilahi hendak menyentuh patung itu, matanya bersinar. Mungkin dia akan mengenalinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya, menciptakan keretakan spasial kedua. Wang Lin telah membuka celah spasial ini hanya untuk 1 orang. Cahaya bulan keperakan keluar dari celah dan memenuhi gua. Seorang wanita cantik perlahan keluar dari celah. Wanita berbaju perak itulah yang mendapatkan kembali sebagian ingatannya. Wang Lin bertanya, apakah kamu mengenalnya? Wanita berbaju perak meletakkan rambutnya di belakang telinganya dan melihat ke arah patung itu setelah berjalan keluar. Pada saat ini, pupil matanya menyusut dan dia tertegun sejenak sebelum dia mulai berteriak. Bab 1393. 7 warna lagi, 1. Jeritannya keras dan menyedihkan, mengandung rasa takut yang sangat besar. Seolah-olah pria ini telah melakukan begitu banyak kejahatan padanya sehingga meskipun ingatannya belum sepenuhnya pulih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Perubahan tiba-tiba wanita berbaju perak itu bukanlah sesuatu yang diharapkan Wang Lin dan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya darinya. Dia segera berdiri dan menyingkirkan patung itu. Wanita berbaju perak sudah mundur ke tepi gua. Tubuhnya dipenuhi rasa takut yang mengerikan dan tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya pucat, dan sekilas dia seperti perahu yang kesepian di lautan badai, sangat menyedihkan. Wang Lin hendak bergerak maju ketika wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketakutan di matanya sangat kuat saat dia membentak, "Jangan datang." Suara itu dipenuhi rasa kehilangan dan ketidakberdayaan. Ada juga ketidakpercayaan terhadap semua makhluk hidup di dunia. Saat ini, dia bahkan tidak mempercayai Wang Lin. Wang Lin diam-diam berdiri di sana dan merasa menyesal. Dia hanya ingin mengetahui identitas patung itu,
tapi dia tidak menyangka patung itu akan menunjukkan ketakutan seperti itu. Suara tangisan terdengar dari wanita itu dan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Tetesan air mata mengeluarkan suara lembut saat jatuh ke lantai. Air mata itu pecah di tanah, membentuk bekas basah yang perlahan menyebar. Jangan mendekat, aku tidak melakukan kesalahan, aku tidak membuka pintu, aku tidak. Wanita itu menggigit bibir bawahnya, menyandarkan tubuhnya ke dinding, dan perlahan meringkuk. Air mata mengalir tanpa henti dari matanya saat bahunya bergetar. Siapapun yang melihat ini pasti merasa kasihan. Wang Lin dengan pelan merenung. Setelah sekian lama, dia berbisik, "Maafkan aku." Wanita itu masih meringkuk dan tangisannya masih dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Wang Lin perlahan bergerak maju dan perlahan tiba di samping wanita itu. Dia dengan lembut berlutut dan menyentuh rambutnya. Dia dengan lembut berkata, "Jangan takut, semuanya sudah berlalu sekarang, jangan pikirkan itu. Karena kamu sudah lupa, lupakan saja." Mendengarkan kata-kata Wang Lin yang lembut dan menghibur, wanita itu perlahan menjadi tenang. Dia masih gemetar, dan setelah sekian lama, dia perlahan mengangkat kepalanya. Masih ada ketakutan yang mendalam di matanya, dan dia menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga berdarah. "Saya tidak membuka pintu, itu sebenarnya bukan saya," gumam wanita itu sambil menatap Wang Lin. Selain rasa takut, ada juga kebingungan di matanya. Aku tahu, Wang Lin berbisik, tapi matanya menunjukkan cahaya aneh. Wanita itu rupanya mengenal orang yang diwakili oleh patung itu dan kemungkinan besar telah membuat kontrak dengan orang tersebut. Siapa orang ini? Mata Wang Lin berbinar. Wang Lin dengan lembut berkata, "Saya tahu bukan Anda yang membuka pintu, jangan pikirkan itu lagi." Wanita itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Wang Lin. Matanya berganti-ganti antara kebingungan dan ketakutan saat dia terus bergumam, "Semua mati, semua terbunuh. Awan persik sudah mati, kejatuhan ungu juga mati, semua mati. Dia yakin kita membuka pintu, semua mati, aku juga meninggal." Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan kemudian menatap wanita yang gemetar itu. Setelah merenung lama, dia tiba-tiba bertanya, "Siapa dia?" Dia adalah wanita berbaju perak gemetar dan ketakutan di matanya meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, ekspresinya mulai berubah ketika rasa sakit yang tajam melanda dirinya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, wanita itu mulai menjerit sekali lagi. Seolah-olah dia tidak ingin mengingat, memikirkan apapun yang berhubungan dengan orang itu. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, gas hijau muncul di wajahnya seolah-olah bergerak di bawah wajahnya. Tanda aneh yang menutupi seluruh wajahnya muncul. Wanita yang tadinya cantik tiba-tiba menjadi seperti setan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketakutan dan kebingungan di matanya telah hilang. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan sikap apatis dan kematian. Pada saat ini, kekuatan dahsyat meletus dari tubuhnya seperti badai. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia segera merasakan bahaya yang kuat. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, wanita itu mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun menekannya ke arah Wang Lin. Telapak tangan ini tidak menggunakan energi asal apapun, namun menyebabkan seluruh planet bergetar. Langit yang semula cerah dan cerah, namun dalam sekejap, berubah menjadi hitam seolah diwarnai dengan tinta.
Kegelapan ini menutupi matahari dan menghalangi langit, seluruh planet sekarang gelap. Dalam kegelapan ini, suara gemuruh bergema. Ini bukan guntur, tapi suara yang jauh lebih kuat dari guntur. Keretakan besar terbuka di langit oleh suara ini. Keretakan ini berbeda dari keretakan spasial pada umumnya, jauh lebih dalam. Kedalaman keretakan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah keretakan ini mengarah ke ruang misterius dan tak terduga jauh di dalam sistem bintang. Saat keretakan muncul, gas hijau mengalir keluar dan menyerbu Gua Wanglin. Pembatasan tersebut tidak mampu menghentikan gas hijau sama sekali. Ia menerobos dan berputar di sekitar telapak tangan kanan wanita itu. Meskipun semua ini terdengar lambat, hal ini terjadi dalam sekejap. Saat wanita itu mengangkat tangan kanannya, gas hijau tiba. Ini bukan energi spiritual surgawi, energi asal, kekuatan iblis kuno, atau kekuatan dewa kuno. Murid Wanglin menyusut saat dia mundur dengan cepat. Tangan kanan wanita itu tiba-tiba turun dan gas hijau tiba-tiba berkumpul membentuk telapak tangan hijau yang mengejar Wanglin. Dalam sekejap mata, telapak tangan mendekat. Tangan kanan Wanglin membentuk segel dan energi asal di tubuhnya melonjak membentuk pusaran raksasa yang bertabrakan dengan jejak telapak tangan. Terjadi ledakan yang menggelegar dan pusarannya runtuh. Jejak telapak tangannya tidak rusak sama sekali dan sudah menembus. Wanglin masih mundur dan menggunakan runtuhnya pusaran untuk meninggalkan gua. Guntur melintas di mata kanannya dan melesat keluar, membentuk tato guntur raksasa. 9 jenis guntur yang menyertainya mengelilingi esensi guntur, menyebabkan tato guntur mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan surga. Guntur yang menyertainya berputar dan menghalangi jejak telapak tangan. Gemuruh yang dihasilkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tato guntur didorong ke belakang. Adapun jejak telapak tangan, sejumlah besar gas hijau menghilang sebelum mengejar Wanglin sekali lagi. Ada kilatan rasa dingin di mata Wanglin dan kaki kanannya mundur selangkah. Dia berhenti dan tidak lagi mundur. Tangan kanannya meraih kekosongan dan cahaya darah mengerikan muncul saat pedang darah muncul di tangannya. Memegang pedang darah, saat jejak telapak tangan menembus tato guntur, dia mendengus dingin dan tanpa ampun menebangnya. Cahaya darah langsung bersinar terang. Rasanya seperti lautan darah turun ke telapak tangan. Pedang itu berhenti sejenak ketika bertabrakan dengan jejak telapak tangan sebelum membelahnya menjadi 2. Jejak telapak tangan itu tiba-tiba runtuh, tetapi gas hijaunya tidak hilang. Itu mengembun menjadi bola dan mampu kembali ke celah di langit. Wanglin tiba-tiba membuka matanya. Ada rasa asin di mulutnya saat darah mengalir keluar dari mulut dan matanya, tapi dia menahannya. Ekspresinya menjadi dingin saat dia terbang sambil memegang pedang darah. Saat bola gas hijau terbang menuju celah, Wanglin tanpa ampun meraihnya. Turun. Dunia bergetar dan telapak tangan ilusi raksasa muncul dan meraih bola gas hijau. Saat gas hijau ditangkap oleh Wanglin, celah di langit segera menutup dan menghilang. Kegelapan menghilang dan cahaya kembali ke bumi. Ekspresi Wanglin muram saat dia muncul di gua sambil memegang bola gas hijau. Apa yang dilihatnya menyebabkan dia mengerutkan kening. Wanita berbaju perak pingsan dan wajahnya pucat. Tubuhnya tanpa sadar gemetar dan dia masih bergumam. Bukan aku yang membuka pintu, bukan aku. Dengan ekspresi muram, Wanglin tiba di samping wanita itu.
Tangan kirinya membentuk banyak batasan yang mendarat pada wanita itu. Setelah melakukan semua ini, dia masih mengerutkan kening saat dia melihat gas hijau di tangan kanannya. Ini adalah kekuatan lain di luar energi asal. Ini bukanlah kekuatan Joss Flames atau esensi, tapi sangat mirip dengan esensi. Apa sebenarnya itu? Apa ada hubungannya dengan patung itu? Wanita berbaju perak ini punya terlalu banyak rahasia. Apa sebenarnya identitasnya? Salah satu dari 8 selir kekaisaran kuno, Wang Lin tidak dapat memahaminya. Wanita ini mengatakan Joss Flame beracun. Pada awalnya saya mengira dia telah mengolah Joss Flames dan berakhir seperti ini karenanya. Namun, jika dilihat sekarang, tampaknya tidak sesederhana itu. Mungkinkah dia tahu Joss Flame beracun sebelum dia mengolahnya? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia menatap wanita yang tak sadarkan diri itu. Setelah sekian lama, dia mengangkat tangannya dan menekannya ke dahinya. Dia menggunakan mantra pencarian jiwa yang masih belum dia gunakan padanya. Tidak ada kebencian di antara kita dan aku tidak bermaksud menyakitimu. Namun, kamu memiliki terlalu banyak rahasia yang penting bagiku. Dengan tingkat kultivasi saya, selama saya berhati-hati, saya tidak akan merusak pikiran Anda saat menggunakan pencarian jiwa. Mata Wang Lin terpejam saat perasaan ilahi memasuki dahi wanita itu melalui tangan kanannya. Bab 1394. 7 warna lagi, 2. Kilatan cahaya hijau di dalamnya. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu, mencoba menemukan ingatannya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia mencari, dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan ingatannya. Tempat ini sangat berawan. Saat perasaan ilahinya menyebar, waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Perasaan ilahi Wang Lin tiba-tiba mulai berkumpul dari segala arah menuju area yang dikelilingi kabut hijau. Cahaya dari kabut hijau di sini lemah, dan setelah memutarnya beberapa kali, perasaan ilahi Wang Lin perlahan meluas ke dalam. Saat dia masuk, lampu hijau dari kabut meningkat dan melesat menuju akal ilahi Wang Lin. Lampu hijau ini sangat mirip dengan gas hijau yang baru saja dihadapi Wang Lin di luar. Saat sejumlah besar lampu hijau datang dari semua sisi, Dewa Wang Lin seperti sutra, menghindari semua lampu hijau saat dia terus bergerak maju. Semakin dalam dia pergi, semakin banyak lampu hijau. Pada akhirnya, itu sangat padat sehingga membentuk jaring dan mendekati perasaan ilahi Wang Lin tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Perasaan ilahi Wang Lin menyusut dengan cepat dan semua perasaan ilahi yang masuk ke sini terkondensasi menjadi sebuah jarum. Saat lampu hijau mendekat, kesadaran ilahinya melesat keluar dan bertabrakan dengan lampu hijau. Gemuruh menggelegar bergema. Di dalam gua, tangan Wang Lin masih diletakkan di dahi wanita itu. Matanya terpejam dan wajahnya menjadi pucat saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, matanya tetap tertutup. Di dalam pikiran wanita itu, sebagian besar perasaan ilahi Wang Lin telah hilang pada saat dia menerobos lampu hijau. Perasaan ilahi yang tersisa masuk ke kedalaman area berawan ini. Lebih banyak lampu hijau tiba, tetapi perasaan ilahi Wang Lin bergerak dan pada akhirnya tiba di bagian terdalam dari kabut hijau ini. Saat Wang Lin memasuki kedalaman, perasaan ilahi bergetar dan dia melihat sesuatu yang mengejutkan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Jauh di dalam kabut hijau duduk seseorang. Orang ini mengenakan jubah 7 warna dan merupakan seorang pria parubaya. Saat dia duduk di sini,
dia memancarkan cahaya 7 warna. Dia bukanlah jiwa asal atau jiwa nyata, tetapi dibentuk oleh segel. Di dalam gua, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, merasa kaget. Dia memindahkan tangan kanannya dari dahinya. Meskipun dia tidak menemukan ingatannya, perolehannya luar biasa. Sosok dalam pikiran wanita itu persis sama dengan patung itu. Wang Lin merenung dalam hati. Ini 7 warna lagi. Saat dia melihat sosok itu, dia pertama kali memikirkan penguasa. Namun, dia segera membatalkan gagasan itu. Meskipun penguasa kuat, dia tidak cukup kuat untuk membuat Wang Lin ketakutan seperti patung. Dia telah melihat kultivator langkah ketiga sebelumnya. Tingkat budidaya Dao Master Blue Dream sangat dekat dengan tingkat penguasa, sehingga Wang Lin dapat membedakannya dengan mudah. 7 warna, selama kehidupan kultivasi saya telah menemukan 7 warna berkali-kali. Yang Maha Melihat menyukai 7 warna dan Yang Berdaulat juga memiliki 7 warna. Ada juga mantra 7 warna, dan alam 7 warna, tempat buah Dao berada. Ada juga paku kekosongan Dewa 7 warna. Wang Lin merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam 7 warna. Ada juga gas hijau dan lampu hijau. Mungkinkah itu bagian dari 7 warna? Wang Lin mengerutkan kening, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengembalikan wanita berbaju perak itu ke ruang penyimpanannya. Masalah ini terlalu tidak terduga bagiku, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Saya harus memurnikan harta keserakahan dan mendapatkan esensi klan burung pipit api. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian tidak lagi memikirkan patung itu. Sebaliknya, dia mengambil harta keserakahan untuk disempurnakan dan diteliti. 99 pedang kristal berongga. Keserakahan memperoleh ini dari sebuah batu besar dengan kepala iblis kuno. Dalam ingatannya, mata kepala ini tidak memiliki bintang. 99 pedang itu berlumuran darah dan membentuk formasi pedang. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 99 pedang itu segera mengelilinginya, masing-masing mengeluarkan energi dingin yang kuat. Mata Wang Lin berbinar dan perasaan ilahinya tersapu. Dia dengan cermat memeriksa masing-masing dari 99 pedang itu. Itu memang harta karun iblis kuno, dan mengandung energi iblis yang kuat. Itu mungkin tidak menampilkan kekuatan penuhnya di tanganku, tapi jika avatar keduaku sudah lengkap dan aku menggunakannya sebagai iblis kuno, kekuatannya tidak akan biasa. Harta karun ini, haruskah aku menyimpannya atau memperbaikinya? Wang Lin merenung sedikit sebelum melambaikan tangan kanannya. Dia meninggalkan jejak kesadaran ilahi dan batasan pada pedang sebelum menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Jika aku memurnikannya, energi iblis di dalamnya akan terbuang sia-sia. Setelah saya kembali ke alam batin, avatar kedua dapat menyerapnya. Sayangnya, koneksi saya ke avatar kedua saya diblokir oleh formasi alam tertutup, atau saya dapat mentransfernya sekarang. Aku tidak akan tahu bagaimana kinerja avatar keduaku setelah bertahun-tahun. Wang Lin diam-diam mengeluarkan harta kedua, tablet tulang perlindungan. 9 tablet mengelilinginya dan mengeluarkan aura yang akrab dengan Wang Lin. Ini adalah aura para dewa kuno. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh tablet batu. Dalam ingatan Grid, dia mendapatkannya dari sebuah batu besar yang memiliki kepala dewa kuno di atasnya. Kepala dewa kuno itu tampak sangat muda, sepertinya itu bukan orang dewasa.
Kemarahan dan kebingungan telah melekat selamanya di matanya. Bahan dari loh batu ini, terbuat dari tulang klan dewa kunoku, namun, itu bukan dibuat karena niat jahat, tapi dari tulang leluhur yang meninggal dan rela memberikan jenazahnya untuk dimurnikan, sebagai harta karun, jika tidak, akan ada kebencian yang kuat yang datang darinya dan tidak akan setenang ini. Keserakahan hanya menggunakan harta ini sebagai perlindungan dan tidak mampu mengaktifkan mantra dewa kuno yang tersembunyi di dalamnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 9 tablet itu mulai bersinar. Aura dewa kuno yang kuat muncul dari 9 tablet saat mereka berputar di sekitar Wang Lin. Pada akhirnya, mereka menyusut hingga mengembun di sekitar lengan kanan Wang Lin. 9 tablet itu menyatu menjadi satu dan berubah menjadi tantangan. Sarung tangan ini berwarna putih keabu-abuan, terlihat seperti sepotong tulang. Itu melilit kepalan tangannya sehingga kepalanya sekarang satu ukuran lebih besar. Bahkan melingkari jari-jarinya, jadi saat dia mengepalkan tangan, akan terdengar suara berderak. Ada juga banyak tanda kerusakan di sana. Ada bekas pedang dan retakan, mewakili semua pertempuran yang telah dilakukan Dewa Muda kuno. Ada juga mantra Dewa kuno yang tersembunyi di dalam harta karun ini, sama seperti perisai hijau. Itu adalah mantra penyelamat nyawa, sayangnya, mantra itu tidak mampu menyelamatkan nyawa Dewa kuno itu. Wang Lin memasang ekspresi rumit di wajahnya saat energi dewa kunonya mengalir ke tantangan itu. Mantra Dewa Kuno Bintang 8, Perlindungan Leluhur. Mantra ini tidak ada dalam ingatan Tusi. Wang Lin tenggelam dalam mantra di dalam tantangan dan baru terbangun setelah 15 menit. Jika mantra ini digunakan dengan perisai cahaya dan bayangan, itu akan menjadi sangat kuat. Setelah melihat tangan kanannya, sambil berpikir, tantangan itu meleleh dan menyatu dengan tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan meraih kekosongan. Harta karun ketiga muncul. Tungku Kaisar. Ketika Wang Lin pertama kali melihat Kaisar Furnace, jantungnya berdetak kencang. Ini adalah aura yang sangat dia kenal. Itu adalah aura unik para dewa kerajaan kuno, dan hanya dewa kerajaan kuno yang bisa merasakannya. Aku tidak menyangka keserakahan akan mendapatkan harta karun dewa kuno kerajaan. Meskipun itu tidak diwariskan dan disempurnakan oleh orang lain, itu memang merupakan harta karun dewa kuno kerajaan. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Kaisar Furnace, dan bintang dewa kuno berputar dengan cepat di antara alisnya. Kemudian cahaya bintang jatuh ke Kaisar Furnace. Tungku bergemuruh dan mulai berputar. Akhirnya, cahaya bintang keluar dari tungku dan mendarat di antara alis Wang Lin. Ukurannya dengan cepat menyusut hingga akhirnya menyatu dengan bintang pertama Wang Lin. Tuo Shen telah menggabungkan penggarap langkah ketiga ke dalam bintangnya, sementara Wang Lin menggabungkan harta karun. Kedua metode ini pada dasarnya berbeda, jadi jalurnya tentu saja berbeda. Tubuh Wang Lin bergetar dan kekuatan dewa kuno di tubuhnya meningkat pesat. Suara letupan bergema di tubuhnya. Ini berlangsung lama sebelum menghilang. Rambutnya bergerak tanpa angin dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pedang darah atau kapak pemecah surga dalam formasi alam tertutup, itu hampir setara dengan tombak pembunuh dewa milik Tusi. Jika saya bisa menyempurnakannya sepenuhnya, kekuatannya tidak akan ada habisnya. Lebih penting lagi, kekuatannya terfokus pada pemurnian. Kegembiraan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan harta karun keempat.
Itu adalah tombak kabut yang terus berubah antara asli dan palsu. Saat tombak itu muncul, energi iblis memenuhi gua dan tangisan sedih keluar dari sana, membuatnya semakin ganas. Harta karun iblis kuno, sayangnya, saya tidak memiliki avatar iblis kuno. Jika aku melakukannya, aku bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Avatar iblis kuno, saya pikir jika saya dapat mengintegrasikan ketiga klan, saya dapat mencapai kembali kekuatan Orde Kuno. Wang Lin menatap tombak iblis dan merenung. Saya sendiri yang mengolah tubuh Dewa Kuno. Avatar iblis kuno terbentuk dari pecahan jiwa dan pemujaan dari klan 13, membentuk kekuatan yang mirip dengan Joss Flames. Hal ini membuat iblis kuno mengira itu adalah aku, jadi aku tidak perlu berusaha keras untuk menjadikannya bagian dari diriku. Sedangkan untuk iblis kuno, aku mungkin bisa membuatnya sendiri. Tentu saja, jika aku bisa menangkapnya, itu akan lebih baik. Wang Lin merenung saat tangan kanannya meraih kekosongan dan botol jiwa iblis keserakahan muncul di hadapannya. Saat botol jiwa iblis muncul, energi iblis di dalam gua meningkat pesat dan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul. Energi iblis menyelimuti seluruh planet. Dari jauh, planet klan Kalajengking kegelapan diselimuti oleh lapisan kabut jahat. Sangat mengejutkan, saya tidak bisa membentuk tubuh iblis, tapi saya bisa menciptakan jiwa iblis. Menggunakan jiwa itu untuk mengendalikan harta iblis kuno akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Jika ada kesempatan, aku bisa memiliki tubuh iblis kuno dan menjadikannya avatar ketigaku.